Adegan dimulai pada pertengahan abad, di mana peradaban manusia sudah mulai maju dalam mengembangkan teknologi robot-robot yang canggih dan beraneka ragam dalam hal untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam sehari-hari. Pada awal mula diciptakan, robot itu hanya untuk meningkatkan daya tarik tempat wisata. Namun seiring berjalannya waktu, robot canggih yang mereka ciptakan bisa memberontak dan marah karena selama ini para robot dijadikan pekerja tanpa upah dan makan oleh kaum manusia. Pemberontakan robot yang dipimpin Robot Peanut melakukan demo untuk memperjuangkan hak para robot, dan benar saja ketegangan semakin meluas tak terkendali, hingga terjadi pertempuran antara robot dan pasukan militer. Scena di tempat lain, seorang pemuda yang bernama Christopher sedang mengerjakan ujian di sebuah perguruan tinggi dan mendapat nilai yang sempurna. Dalam hati Christopher sebenarnya belum ingin kuliah dan berpisah dengan keluarganya. Tapi kakaknya Michelle yang peduli tentang masa depan adiknya pun berusaha meyakinkan untuk berani kuliah. Saat Christopher pulang dari kuliah, dia menyempatkan bersantai sejenak sambil nonton kartun Cosmo kesukaan bersama kakaknya. Lanjut, di saat Michelle keluarganya naik mobil menuju suatu tempat, tiba-tiba mobil mengalami kecelakaan fatal di jalan. Michelle kembali sadar di dalam rumah sakit, dan dokter memberitahu bahwa hanya dia yang selamat, tapi tidak untuk Christopher, dan orang tuanya tewas seketika. Lanjut, pasukan militer sudah kehabisan tenaga dalam menghadapi robot-robot cerdas ini. Muncullah seorang ilmuwan sekaligus CEO dari perusahaan sentre yang bernama Ethan, yang sudah berhasil menciptakan sebuah teknologi terbaru bernama Neurocaster, yaitu sebuah alat yang mampu memindah pikiran manusia ke dalam robot drone yang dikendalikan penuh oleh manusia itu sendiri. Dengan teknologi helm neuro ini, akhirnya manusia bisa mengalahkan para robot-robot itu. Robot-robot yang kalah kemudian dikirim ke dalam zona eksklusi atau zona penampungan yang dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi dengan penjagaan yang ketat. Setelah perang berakhir, teknologi Neurocaster kini dijual bebas di seluruh dunia untuk hiburan virtual para kaum rebahan semata. Dan akhirnya sebagian besar manusia kini memilih hidup di alam dunia maya, hingga dunia nyata pun tak terurus. Beberapa tahun kemudian, Michelle kini dirawat oleh ayah angkat yang bernama Ted, dan Ted tak pernah lepas menggunakan helm neuro untuk menggerakkan drone. Ted memang sengaja mengurus Michelle hanya untuk kepentingan pribadi, terutama bantuan bansos dari pemerintah. Sebenarnya, Michelle beberapa kali mencoba untuk kabur, namun saja Ted memang jenius. Ted sengaja memasang gelang pelacak di kaki Michelle guna mencegah Michelle kabur. Michelle yang sedang tertidur tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia pun keluar rumah untuk memeriksanya. Ternyata itu adalah sebuah robot. Robot itu mengejar Michelle masuk ke dalam kamarnya. Michelle berusaha sembunyi, namun robot itu berhasil menemukannya. Perlu diketahui bahwa robot ini bukan bermaksud menyerang Michelle, akan tetapi untuk minta bantuan pada Michelle dalam memperbaiki modul suara yang rusak di dalam kepalanya. Robot itu lalu berbisik kalau dia adalah Christopher, tapi Michelle tidak percaya lalu mendorong robot itu hingga membentur lemari. Kemudian datang Ted dan marah saat melihat ada robot di dalam rumahnya. Dan Ted lalu mendorong Michelle untuk membawa pergi robot itu. Tapi tiba-tiba robot itu memberikan kode yang pernah Christopher lakukan. Michelle pun akhirnya percaya kalau robot itu adalah Christopher adiknya. Ted yang marah berniat memanggil polisi, namun Michelle sengan sigap menyetrumnya hingga pingsan. Akhirnya mereka berdua kabur. Sebelum kabur, Christopher menghancurkan gelang pelacak di kaki Michelle. Ted pun memburu dengan menggunakan drone. Esok harinya Michelle berhenti karena ban mobilnya bocor. Saat memeriksa ban cadangan yang ada di sana juga sobek. Michelle kemudian bertanya kepada robot Christopher, bagaimana Christopher yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali menjadi robot. Christopher pun menjelaskan kalau dia masih hidup dan tubuhnya ada di dalam kantor sentri, sementara kesadarannya masuk ke dalam robot ini. Michelle pun kembali bertanya, apakah ada seseorang yang bisa memberi kita petunjuk? Christopher menjawab kalau orang yang bisa membantunya adalah seorang dokter. Michelle pun teringat kalau itu adalah dokter rumah sakit yang bernama Dr. Amherst yang dahulu memberitahu kalau keluarganya telah meninggal.
Michelle meminta Christopher menunjukkan di mana dokter berada saat ini. Dan Christopher menunjuk di peta kalau saat ini dokter ada di dalam zona eksklusi. Hati Michelle bingung bagaimana caranya masuk di wilayah itu. Sedangkan zona itu dikelilingi oleh tembok tinggi dan penjagaan ketat. Michelle kemudian teringat kalau memang Ted sering membeli barang ilegal dari dalam zona eksklusi tersebut. Sambil memeriksa bagasi mobil, Michelle melihat alamat orang yang mengirimkan barang-barang ilegal tersebut kepada Ted. Michelle mengajak Christopher pergi ke alamat itu menggunakan kereta api. Tepat malam hari sampai di alamat yang dituju. Adegan truk trailer datang. Di dalam truk ada seorang pria yang bernama Keats. Dia adalah orang yang selama ini menyelundupkan barang-barang dari dalam zona eksklusi. Dari jauh Michelle mengamati Keats sedang melakukan transaksi senjata ilegal kepada pembeli yang menggunakan drone. Namun pembeli itu berniat menembak Keats. Tapi tiba-tiba dari dalam truk menyerang pembeli itu hingga tewas seketika. Ternyata Keats tidak sendirian. Dia bantu oleh asisten robot yaitu Herman. Di tempat lain, seorang polisi bernama Marshall menggunakan drone untuk melacak keberadaan Michelle dan Christopher yang kabur. Esok hari Keats menjalankan mobilnya menuju markas yang ada di samping tembok pembatas zona eksklusi. Keats memasukkan barang-barangnya menuju markas yang ada di dalam tanah dan merupakan sebuah lorong menuju zona tersebut. Michelle dan Christopher yang bersembunyi di dalam sebuah kotak kemudian keluar di saat Keats tidak memperhatikan. Tapi Keats mendengar sesuatu dan akhirnya memergoki Michelle dan Christopher yang ikut menyelinap masuk ke dalam markasnya. Sadar kalau Michelle masih remaja, Keats bertanya, "Kenapa Anda ke sini?" Michelle menjawab kalau dia ingin masuk ke dalam zona ini. Keats pun melarang Michelle karena di sana sangat berbahaya, apalagi untuk anak remaja, lalu menyuruh mereka pulang. Tiba-tiba, ada pergerakan lift naik ke atas. Itu artinya ada orang lain yang datang ke tempat ini. Keats pun menyuruh Christopher bersembunyi sementara. Dia dan Michelle akan berpura-pura sebagai kakak adik. Dan ternyata yang datang drone Marshall. Keats berpura-pura kalau di tempat ini hanya ada mereka berdua, namun Marshall ternyata sudah tahu bahwa Michelle kabur bersama robot kuning. Marshall menyuruh Michelle menyerahkan robot kuning itu. Lantas Keats berusaha mengalihkan perhatian. Saat robot mau menembak Marshall dengan sigap Keats sebagai tameng, Marshall pun langsung menembaki di sekitarnya. Dari sisi yang lain, Michelle kemudian melempar tabung ke arah Marshall dan Keats berusaha menembaki drone Marshall. Namun tidak terjadi apa-apa yang ada, malah drone Marshall menghancurkan senjata milik Keats. Lalu Marshall mencekik Keats. Michelle merasa kasihan dan menyuruh Marshall melepaskan Keats dan berjanji akan menyerahkan diri. Marshall kemudian menyuruh Michelle menyerahkan robot kuning yang bersamanya karena dia diperintahkan untuk menonaktifkan robot kuning itu. Tapi tiba-tiba ada yang menjatuhkan benda di Marshall. Seketika Michelle dan Christopher kabur menggunakan kereta. Lalu Keats langsung mengambil kunci. Akan tetapi Marshall menembaki kereta itu hingga rusak. Kemudian Michelle datang dengan traktor sambil menabrak drone Marshall hingga terjadi terowongan longsor. Keats langsung mengajak yang lain untuk bergegas keluar dari dalam terowongan. Dan mereka pun akhirnya berhasil selamat keluar. Tapi kini mereka semua masuk ke dalam zona eksklusi. Sedangkan terowongan itu adalah satu-satunya jalan keluar. Robot Herman mendengar ada yang datang. Keats langsung mengajak untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah robot scavenger atau robot perampok untuk mengambil spare part dari robot lain. Michelle melihat mobil yang tidak ada mesinnya. Seketika Herman mengaktifkan dengan tubuh robot. Di sepanjang perjalanan Michelle melihat sisa-sisa robot perang beberapa tahun yang lalu. Di sini Keats bercerita kalau dulu dia adalah mantan tentara Amerika. Adegan lain, Ethan yang sedang masuk ke dalam dunia virtual menggunakan helm neuro mengalami gangguan jaringan. Ethan yang kesal bertanya, kenapa helm neuro ini tidak stabil? Lalu ada yang melaporkan bahwa Dr. Amherst telah memasukkan virus. Dan virus itu yang membuat kesadaran Christopher berpindah ke tempat lain, sehingga jaringan tidak stabil. Ethan menghubungi Marshall dan mengajaknya bertemu di dunia virtual. Ethan tahu kalau saat ini Marshall sedang memburu Michelle yang kabur bersama robot kuning. Sementara Michelle dan yang lain sudah sampai di tabletop,
Mereka melihat gedung dari kejauhan. Tiba-tiba ada sekumpulan robot melemparkan benda-benda hingga membuat Herman terjatuh. Robot bernama Perplexo lalu menangkap dan membawa mereka masuk ke dalam gedung. Lalu sekumpulan robot yang ada di gedung bersembunyi dan berkumpul karena ada manusia yang datang ke sini. Pemimpin robot menemui Michelle dan Kids untuk meminta maaf karena telah melempari. Dia mengira kalian adalah robot scavenger. Michelle kemudian menjelaskan kalau tubuh adiknya disembunyikan oleh sentri. Dan entah bagaimana caranya kesadaran adiknya itu masuk ke dalam tubuh robot kuning. Michelle pun bertanya di tempat ini, apakah pernah ada seorang dokter? Karena dokter itu tahu di mana tubuh adiknya itu berada. Peanut pun bingung kenapa Sentra menculik seorang anak kecil. Peanut kemudian bercerita kalau dia mengenal Dr. Amherst, dia adalah dokter ahli yang bisa menggabungkan pikiran manusia ke dalam robot. Namun Peanut sudah sejak lama mengusir Dr. Amherst dari tempat ini karena Peanut tidak ingin ada masalah. Michelle yang kesal kemudian memutuskan mengajak Chris untuk pergi dari tempat ini sekarang juga. Peanut berusaha mencegah karena ini sudah malam dan di luar sangat berbahaya. Michelle tidak peduli. Kids pun langsung mengejar Michelle keluar sendirian karena di sini sangat berbahaya lagi pula. Mereka juga tidak tahu di mana Dr. Amherst itu berada. Kids mengajak Michelle bermalam dulu dan berjanji akan membantu Michelle mencari Dr. Amherst. Michelle pun akhirnya mengikuti sarana Kids. Malam harinya saat sedang beristirahat, tiba-tiba Michelle didatangi oleh robot kurir untuk memberikan surat yang ditinggalkan oleh Dr. Amherst kepada Christopher. Di dalam surat itu, tertulis Dr. Amherst menyuruh Christopher menemuinya di Pinnacle Road. Herman sudah tahu bahwa wilayah itu sangat berbahaya. Itu adalah wilayah kekuasaan scavenger. Peanut datang dan berkata kalau dia ingin membantu. Marshall ternyata berhasil sampai di dekat gedung. Dia melihat Michelle dan yang lain pergi menggunakan mobil milik Peanut. Michelle dan yang lain pergi melintasi gurun menuju tempat Dr. Amherst. Sampai di alamat yang dituju Michelle, melihat rumah dengan lampu menyala. Tiba-tiba sekumpulan scavenger muncul mengepung. Mereka langsung lari menuju rumah tersebut. Namun, pintunya terkunci. Tiba-tiba lantai terbuka membuat Michelle jatuh masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di sini Michelle melihat Dr. Amherst. Dokter pun terlihat takjub karena berhasil memindahkan kesadaran Christopher ke dalam sebuah robot. Michelle yang marah menyuruh Dr. Amherst memberitahu di mana tubuh Christopher berada saat ini. Dr. Amherst pun memberitahu tubuh Christopher ada di dalam markas besar center yang ada di kota Seattle. Michelle lalu bertanya, kenapa center menangkap adiknya? Saat Dr. Amherst menjelaskan 4 tahun yang lalu, manusia perang melawan robot dan melihat tubuh Christopher yang koma. Setelah diteliti, kemampuan otak Christopher yang sangat luar biasa. Lalu otaknya digunakan untuk menjalankan jaringan helm neuro. Justru Dr. Amherst merasa serba salah. Ethan pun menolak dan mengancam akan membunuh Dr. Amherst jika informasi ini bocor ke publik. Sebelum Dr. Amherst kabur, dia membuat sebuah program yang bisa memasukkan kesadaran Christopher ke dalam tubuh robot. Kids yang kesal kemudian menghajar Dr. Amherst dari layar monitor. Mereka semua terkejut ketika melihat drone Marcel ada di luar. Marcel langsung menjebol masuk ke dalam ruang bawah tanah. Tiba-tiba lampu mati. Michelle berhasil keluar. Tiba-tiba datang pasukan drone. Milik center langsung menembaki drone-drone itu. Seketika terjadi pertempuran melawan drone Docker. Amherst pun menyuruh Michelle membawa Christopher kabur, biar dia yang akan menghadapi sendiri. Singkat cerita, saat Michelle dan yang lain kembali ke dalam gedung, mereka kaget gedung sudah hancur akibat serangan pasukan drone. Banyak robot yang tewas. Christopher melihat tubuhnya sendiri yang lumpuh di dalam tabung. Ethan kemudian muncul, menyuruh anak buahnya mengembalikan kesadaran Christopher kembali ke dalam tubuhnya. Marshall yang ada di sini ingin menangkap Ethan, yang semalam telah membunuh manusia dan melakukan eksperimen dengan otak seorang anak kecil. Ethan pun beralasan kalau orang yang semalam dia bunuh adalah pengkhianat negara. Ethan berkata semata-mata hanya untuk membantu umat manusia. Meskipun harus ada yang dikorbankan, Ethan lalu menyuruh anak buahnya untuk mengunci program agar kesadaran Christopher tidak bisa dipindah-pindah lagi.
Michelle pun memiliki ide pergi ke Seattle untuk menyelamatkan Christopher. Bersama Herman akan menggunakan robot raksasa yang sudah diperbaiki. PC memberitahu jika Michelle mengeluarkan Christopher dari dalam sistem yang ada di kantor sentral, maka semua sistem jaringan helm neuro di seluruh dunia akan hancur. Peanut datang tidak mau perang lagi, karena sebelumnya mereka kalah melawan drone. Michelle pun menjelaskan kalau dia memiliki rencana kita akan menyelinap masuk ke dalam markas sentral saat dia membebaskan Christopher. Michelle dan pasukan robot menaiki truk lalu pergi menuju markas sentral yang ada di Seattle. Keesokan harinya, Herman mengendalikan robot raksasa. Bersama Cates melemparkan mobil ke arah kantor center untuk menarik perhatian. Ethan yang mendapat laporan, terjadi serangan mengirim semua pasukan drone miliknya untuk melawan Herman. Setelah semua pasukan drone itu keluar, Michelle dan PC masuk ke dalam gedung. Michelle melihat tubuh Christopher yang sudah lumpuh. Michelle bertanya apakah bisa berkomunikasi dengan Christopher. PC berkata, untuk komunikasi dengan Christopher adalah menggunakan helm neuro. Dalam pertempuran, Ethan membantai robot-robot dengan mudah. Kemudian Marshall muncul untuk menghadang Peanut. Marshall bertanya, kenapa Peanut datang ke tempat ini? Peanut pun menjawab untuk memperjuangkan kemerdekaan walaupun nyawa taruhannya. Marshall sadar kalau musuh mereka selama ini adalah Ethan. Marshall kemudian menonaktifkan drone miliknya. Di medan tempur, drone milik Ethan menghajar robot Herman hingga sekarat. Michelle menggunakan helm neuro menemui Christopher di alam bawah sadarnya. Michelle mengajak Christopher untuk pergi dari tempat ini, tapi Christopher menolak. Michelle meminta bantuan PC untuk memasukkan kesadaran Christopher ke dalam robot lagi. Namun Christopher berkata kalau hal itu mustahil karena senter sudah mengunci kesadarannya dan tidak bisa dipindah-pindah lagi. Christopher pun memohon karena tidak ada jalan lain lagi. Michelle kemudian melepaskan helm neuronya. Michelle mengabulkan permintaan adiknya itu, lalu dia mematikan sistem kehidupan Christopher dan akhirnya tewas seketika. Diikuti helm neuro yang ada di luar sana menjadi non-aktif, drone-drone pun berjatuhan. Cates tidak bisa menyembunyikan kesedihan melihat Herman tewas. Tiba-tiba Herman terbuka dan keluar robot Herman kecil dari dalamnya. Ternyata robot Herman masih hidup selama ini. Ternyata ukuran aslinya kecil. Ethan akhirnya ditangkap dengan tuduhan eksploitasi terhadap anak kecil melalui rekaman video. Dan begitulah kisah Michelle dalam pencariannya di dunia yang hampir tak lagi tersisa harapan. Dari kota yang hancur, perjalanan penuh bahaya, hingga pertemuan dengan sahabat-sahabat tak terduga. Semua ini bukan hanya tentang menyelamatkan Christopher, tapi juga tentang menemukan makna keberanian, persahabatan, dan harapan di tengah kehancuran. Meski dunia mereka tak lagi sama, Michelle dan Christopher akhirnya bisa melangkah ke masa depan bersama. Sementara Cosmo tetap setia menemani, dan kenangan tentang Herman menjadi pengingat bahwa bahkan di dunia yang rusak, masih ada kebaikan yang tersisa. Terima kasih sudah menonton alur cerita The Electric State. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.